Oke guys, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah video di mana video ini bisa kita lihat ini adalah proses untuk pengangkatan atau pencabutan piston ya guys. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Maman dengan yang memakai wearpack orange adalah Kang Acep. Ya, kami bertiga akan mencabut yang namanya piston. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membuka terlebih dahulu cutter bawahnya ya guys. Ya, cutter bawahnya guys. Kita buka dulu untuk proses lebih lanjut. Dan video ini sudah sengaja saya silent atau redam suaranya karena kebetulan di ruangan ini juga ribut guys, karena ada mesin yang lainnya lagi beroperasi. Jadi saya redam suaranya guys ya. Dan kini langkah selanjutnya cutter sudah terlepas. Dan dari sini kita bisa melihat di sana ada saringan oli atau filter oli, di mana kita akan membuka ini guys. Kita akan melepaskannya. Ya, seperti ini guys. Ya, di sini guys. Kembali lagi kita akan mencabut saringan olinya ya guys. Ya, ini kadang-kadang kita susah pakai kunci ringnya. Kita ganti, kita pakai kunci shock agar lebih mudah ya guys. Ini kadang-kadang agak susah ya guys. Kita coba dulu pakai kunci ring. Ya, kita ganti pakai kunci shock. Nah, sudah mulai kecabut guys. Nah. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memilih terlebih dahulu yang mana yang akan dicabut. Dan kini kayaknya kita akan cabut dulu piston nomor 3 ya guys. Ya, agar tidak keliru, kita memperhatikan dulu secara bersama untuk kode-kodenya agar dimana kita mengadakan proses pemasangan ulang itu tidak kebalik atau tidak keliru ya guys. Ya, ini guys, kita akan sebelum mencabutnya kita lihat dulu agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman antara kita dengan si mesin. Ya, inilah proses untuk mencabutnya ya guys ya. Kita akan cabut piston nomor 3 dulu ya guys ya. Nah, ini Kang Acep lagi serius. Ya. Ya guys. Ya, kita akan mengadakan proses pencabutannya. Ini piston nomor 3 ya guys ya. Ya, kita sudah mulai mencopot piston nomor 3-nya. Ya, kita lihat crankshaftnya. Wah, ternyata crankshaftnya sudah minum susu guys. Kalau di kitanya minum susu sehat guys ya. Tapi kalau di mesinnya, kalau dia minum susu, ini adalah kendala yang cukup menarik ya guys, karena ini termasuk kerusakan yang bisa membuat dimana mesin ini tidak bisa hidup atau dia mati.
Ini guys, crankshaftnya sudah berwarna berlumuran dengan kopi susu guys ya. Ini akibatnya dimana terjadi kebocoran pada kulirnya guys ya. Jadi dimana air laut sudah merusak silinder headnya. Jadi silinder headnya mengalami keropos dan dimana packing headnya sudah tidak kuat lagi sehingga bocor, dan area yang sebenarnya dimana air laut tidak bercampur dengan air tawar itu bisa ditembus karena air laut ini cukup keras ya guys ya, sehingga dia bisa membuat keroposan pada bodi mesin ini sehingga berakibat fatal, dan dimana oli ini naik guys dan bercampur dengan air dan terjadi pembakaran yang tidak sempurna lagi. Dan pada cutter-nya ini benar-benar kosong guys, dimana olinya terkuras habis naik ke cooler. Ini guys metalnya ada bekas pergeseran yang tidak normal. Ini mungkin kita akan lihat dulu ya, kalau bisa dipakai atau tidak lagi. Bagi yang senior yang nonton video ini ya dilewat aja ya, mohon dimaklumi. Bagi senior yang sudah paham betul mengenai mesin, mohon dimaklumi ya. Kebetulan ini video perdana saya ya, mohon dimaklumi ya senior. Ini adalah tahap pembelajaran juga terhadap kami yang junior ya, mohon dimaklumi ya senior. Ya ini prosesnya guys ya, kita dorong metalnya atau pistonnya untuk naik. Namun di sini kita menggunakan kayu ya guys ya. Kita tidak boleh untuk menggunakan sesuatu atau besi untuk mendorong, karena takutnya terjadi pergeseran atau tergoresnya metal duduk ya guys ya. Intinya kita bisa repot guys ya. Ya kita mulai mendorong untuk piston supaya keluar. Proses demi proses ya guys ya. Ini guys crankshaftnya. Ini benar-benar parah guys ya. Karena di sini sebenarnya tempat mainnya oli, tapi kini sudah menjadi kopi susu guys ya. Ya. Ini langkah selanjutnya. Kita akan bersabar dulu ya guys ya, karena lagi mendorong piston untuk keluar. Piston nomor 3 untuk keluar. Agar dimana kita akan melanjutkan pencabutan untuk piston nomor 2. Ya guys ya, kita lihat dari atas posisinya, dari atas guys ya. Ini piston nomor 3 ya guys ya. Ya, sudah tidak lama lagi dia keluar. Nah ini guys, agak kecepat guys ya, karena videonya saya sempat stop ya. Dan kita memasang kembali metalnya guys ya, untuk kita supaya memasang ulang tidak keliru ya guys ya. Jadi kita pasang kembali pada posisinya ya, seperti ini guys ya. Nah digabungkan lagi ya, supaya kita tidak keliru lagi untuk memasangnya. Nah setelah itu kita akan mengambil langkah selanjutnya untuk membuka piston nomor 2. Ya, di sini ada kodenya guys ya, jangan sampai kita memasangnya kembali, nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada pemasangan ulang proses mesinnya. Ini linear guys ya, yang saya tunjuk tadi itu linear. Ya, di sini guys ya. Oke guys.
Oke guys, kita lanjut untuk pencabutan linear nomor 4. Ya, nomor 4 guys ya. Kita akan lanjutkan proses pencabutannya. Ini kebetulan guys, mesin ini termasuk mesin yang cukup kuat guys ya. Meskipun dia sudah sering mengalami kerusakan, namun mesin ini memiliki usia yang cukup panjang guys ya. Kalau tidak salah, mesin ini sudah berusia 14 tahun atau ya sekisar begitulah guys ya. Nah, ini piston nomor 4 nya guys ya. Kita akan lihat, kita akan mulai mendorong pakai palu guys ya. Kita jangan pas sampai menggunakan palunya, namun hanya gagangnya. Kita dorong sampai dia keluar ya. Sedikit lagi dia keluar ya. Kang Acep sangat teliti sekali ya guys ya. Ya, ini sudah mulai keluar guys ya. Ini untuk pencabutan piston guys, termasuk sangat mudah guys ya. Yang penting kita benar-benar memahami cara untuk membuka dan cara untuk memasangnya kembali ya guys ya. Ya, ini prosesnya guys ya. Ya. Ini agak susah guys ya, karena Kang Acepnya terlalu gemuk guys. Jadi dia agak susah masuk dalam area kolong mesinnya. Dia kena gemuk guys. Oke guys ya, proses pencabutannya. Nah, ini sudah mulai keluar guys ya. Ini nomor 4 nya guys ya. Nah, kita pasang metalnya agar tidak keliru lagi, supaya ini kemungkinan agak ada pergantian ya guys untuk ringnya. Kayaknya ringnya ini juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, kita lihat ya guys untuk langkah selanjutnya, kira-kira ini masih digunakan atau tidak untuk ring pistonnya. Kalau untuk metal kita lihat juga ya guys ya, karena tadi ada beberapa metal yang mengalami gesekan atau goresan yang cukup banyak. Ya, ini guys piston nomor 4 nya. Ya, ini guys. Oke guys, di sini kita bisa lihat ya guys ya, banyak kopi susu di badan crankshaftnya. Ini karena terjadi pencampuran antara oli dengan air yang seperti saya katakan tadi. Ini agak susah guys ya, karena sering terjadi kebocoran dari sistemnya pendingin ya guys ya, cooler. Karena cooler kami kebetulan cooler KW guys, karena makanya dia sering bocor. Ya, ini ada bekas lemnya, ini ditampal sudah cukup lama guys ya, dan dia cukup bertahan cukup lama, karena di lubang-lubang ini guys, ini sebenarnya tempat areanya dimana air tawar masuk untuk mendinginkan linear guys ya. Namun karena terjadi pengeroposan di badan cylinder head, makanya air tembus guys.
air lautnya tembus dan dia membuat beberapa terobosan lubang ya guys ya, di bekas yang saya lem tadi itu. Ya ini guys, di sini juga terjadi pengeroposan di blok ya guys. Ini rencananya bloknya akan dibawa ke bengkel untuk ditampal ya guys. Karena di sini sudah terjadi pengeroposan sehingga tidak ada keseimbangan antara silinder head dengan bloknya, karena pasti akan terjadi kebocoran lagi antara percampuran antara oli dengan air laut karena dataran blok tidak seimbang guys. Ini guys bekas lem yang saya lem ya guys ya. Ya. Bloknya rencana dicabut dan akan dibawa pada proses selanjutnya. Ini udah keropos guys ya. Ya ini bloknya udah cukup parah. Ya ditambah juga silinder headnya, namun silinder headnya sudah kami cabut, sudah kami packing, tinggal dikirim. Ya guys, ini guys mesin Yanmar ya guys, merek Yanmar. Ini juga bos pumpnya mungkin akan di setel lagi ya guys. Kalau kita mengadakan proses pemasangan kembali, bos pumpnya mungkin akan kita cek atau kita tes lagi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini guys tempatnya putih susu. Oke guys, ya ini hasil dari pencabutan keempat pistonnya ya guys. Agar tidak keliru saya beri kodenya 1, piston 2, piston 3, dan piston 4. Dan semuanya ini akan disimpan dulu ya guys untuk proses dan tahap selanjutnya guys ya. Oke guys, ya ini tersorot juga guys. Ini apa guys? Ya ini mungkin hanya orang kami yang tahu ya guys ya. Ini senjata apa ya guys ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan bagi senior yang telah menonton, dihiraukan saja ya senior ya. Ini video perdana saya yang saya pelajari dan baru saya buat video ya. Mohon maaf ya kalau ada perkataan yang salah atau titik-titik yang salah ya. Terima kasih ya guys atas tontonannya, dan mohon subscribe, like, dan komen.